Pertama, kemudian begini, kita harus terus wajib bersyukur dengan selalu mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa Allah masih mengizinkan kita untuk bisa masuk pada putaran kedua bulan Ramadan. Syukur yang pertama kita diberikan sehat, keberkahan. Syukur yang kedua kita diberi kenikmatan untuk bisa masuk putaran kedua, dan berdoa insya Allah kita bisa diberi kesempatan untuk masuk putaran ketiga. Ya, meskipun ini masih debatable, apa ada sih Nabi Muhammad itu memisahkan 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Tapi dalil yang sering kita mendengar itu kan rahmat, kemudian maghfirah, kemudian itqu minan nar, kerahmatan, ampunan, dan dijauhkan dari api neraka. Soal kemudian ada yang mendebatkan itu dalil palsu, itu hadis palsu. Bagi kita intinya adalah kita punya semangat untuk memasuki itu. Apa yang kemudian kita harus lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita mengkonsistenkan perubahan. Allah SWT sudah memberikan berkah kepada kita bahwa kalau kita menjalankan puasa ini dengan sungguh-sungguh sebagaimana yang sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita, maka kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Apa bukti muttaqin? Satu, kita masih terus mau mengerjakan yang wajib di bulan puasa ini, yaitu siang. Kita melaksanakan juga yang sunnah, ada salat tarawih, ada berzikir, kemudian ada tadarus Al-Quran, yang itu bisa menjadi semakin meningkat dibanding bulan sebelumnya. Ketika memasuki bulan Sya'ban, Rajab, kita memang sudah memulai mempersiapkan diri. Kemudian masuk bulan Ramadan, kita intensif untuk melakukan peningkatan ibadah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memasuki malam 10 kedua ini fenomenanya menarik kan. Yang melaksanakan jamaah sholat tarawih di hampir semua masjid semakin maju. Gitu, semakin maju. Ada yang karena sudah mulai capek, ada yang karena ada aktivitas yang lain. Soft ini mulai dari penuh menjadi semakin maju. Ya, yang tadinya 5 soft sekarang jadi 3, yang 3 jadi 2. Ini kan makin maju. Bapak Ibu, semoga kita tetap bisa berdoa bahwa semakin hari semakin ke belakang itu semakin kita takut untuk kehilangan momentum. Karena momentum Ramadan ini Allah benar-benar menggelontorkan, jadi kalau kita bahasa Jawa ini gelontorke hidayah dengan meningkatkan pahala yang kita dapatkan hadiah dari Allah itu yang luar biasa. Berapa kali lipat kita ketika membaca Al-Quran, satu huruf saja itu sudah 10 pahala. Alif Lam Mim itu sudah 3. Oke, jadi satu, kita selalu terus pertahankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita kalau kemudian sudah membiasakan dengan beribadah yang khusyuk kepada Allah, kita ikuti dengan tadarus Al-Quran. Sudah berapa juz kita peroleh sekarang? Sejak dari puasa hari pertama sampai hari ke-11 hari ini. Berapa juz, Mas? Sudah selesai kan? Kan itu. Tadarus kita masih di 151 surat Al-Baqarah. Gitu. Kira-kira nih teman-teman setuju nggak kalau kita bikin grup kataman Al-Quran? Itu misalnya. Saya punya beberapa grup kataman Al-Quran.
Ada yang sudah sampai di putaran 94, ada yang sudah sampai 74. 94 berarti sudah 3 kali hatamkan satu orang loh. Karena 394 berarti 94 kali hatam dengan membaca Al-Quran satu juz dibagi 30 orang. Satu juz, jadi ada 30 orang yang menghatamkan dalam satu putaran 2 minggu. Sekarang sudah putaran 94, berarti sudah pernah khatam satu orang. Karena putarannya kan 1 ke 30 kan, berarti 30 juz satu orang. Kalau 94 berarti sudah 3 kali khatam satu orang. Khatamnya sudah 94 orang. Niatnya keberkahan. Nah, kebiasaan membaca Al-Quran yang ada di Ramadan ini mesti kita harus tingkatkan. Biasanya terus besok begitu Syawal, gitu Pak. Begitu Syawal terus mulai kendul lagi, surut gitu kan. Keprihatinan kendul, tadarus kendul, ibadah kendul, silaturahim ke sedulur-sedulur sampai lali sholat. Saking senenge, butuh ngajine wis kendul. Nah ini konsistensi ini maka berkah. Ada yang berpendapat begini, kita datang bulan Ramadan itu senangnya sangat mati. Allah memberikan kita keberkahan untuk bisa memasuki. Tapi dalam batin kecil kita sebenarnya tenang ora atau gitu. Tenang ora ini kira-kira. Ramadan datang itu, aduh kosong meneh paling-paling kan gitu. Tapi mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang begitu masuk bulan Ramadan itu senang gitu kan, hadir sebuah hikmah yang bagus, semua dijorki kalau bahasa Jawa nih. Tapi begitu selesai Ramadan nanti akan berubah lagi. Nah siklusnya akan begitu. Monggo ini kita konsistenkan. Jadi kalau sudah dipersiapkan, kemudian kita sambut, kita jalani, ya besok baru Lebaran begitu lagi. Tetap dipertahankan, ngajinya masih, ibadahnya masih. Jadi yang kedua yang kita lakukan setelah tadi meningkatkan ibadah kita kepada Allah, kemudian mengkonsistensikan ya, ibadah yang sudah kita jalankan itu, dan yang kemudian ketiga adalah bagaimana kita bisa lebih humanis, lebih silaturahimnya bagus lagi, gitu ya. Bersedekah yang tidak modal itu kan senyum. Kita begitu ya. Bersedekah yang tidak modal itu senyum, mumpung senyum belum dilarang. Mereka masuk kualifikasi dilarang oleh Pak Mahfud MD repot, gitu kan? Pokoknya sebelum dilarang kita masih boleh melakukan senyum, tapi nggak mudah loh. Pak Abdullah itu mesti senyum. Artinya ini ada berkah di situ gitu kalau kita senyum. Ya tapi kalau Pak Sigit ketemu diam, gitu ya. Apalagi kemudian malah menampakkan wajah yang berbeda, waduh kita tidak senang gak aku. Nah ini coba setelah Ramadan kita dilatih itu, nanti setelahnya kita tetap pertahankan itu sedekah yang tidak bermodal. Nah kemudian sedekah yang bermodal apa? Puasa ini kita dilatih untuk ringan tangan, untuk meluangkan ya rezeki kita, menyisihkan rezeki kita, meringankan langkah kita. Karena apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah kembali ke kita masing-masing. Jadi puasa melatih kita untuk itu, dan kemudian setelahnya kita harus mampu untuk sustainable, mempertahankan. Kenapa harus? Karena kuncinya kan kita bisa melewati puasa atau Ramadan ini ke depannya seperti apa kan? Kuncinya ada di kesabaran. Ya, kalau kita sabar itu ada 3 hal yang harus dilakukan. Sabar ketika kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, kalau Pak Abdullah dan kawan-kawan yang di sini ngaji membaca Al-Quran itu sudah enteng saja kita ngaji, tapi teman-teman kita di luar banyak loh yang ngaji itu sampai setengah mati berjuangnya karena memang tidak dilatih dari kecil. Terus kemudian sekarang baru sadar bahwa ngaji ini penting, sudah usia ya, baru berlatih ngaji.
angel banget dan ini wong ngaji ning wis tuwa. Gitu Bu Emi. Iya. Wong sudah sepuh itu ya dilatih ngaji itu. Maka sekarang lebih sering mana putra putri kita itu membaca Al-Quran atau baca WA. Kita saja lebih sering ngadepi setan gepeng gitu kan daripada ini. Jadi kan sampai di rumah nanti dicek lawan Al-Qurannya berdebu pada. Ngomongnya berdebu, lumutan itu lah. Jelasnya atau diwocok kan itu. Jadi apa yang kita kemudian lakukan sekarang menjadi tempat momentum kita untuk meningkatkan itu dan harus kita pertahankan kesabaran untuk meningkatkan ketakwaan. Yang kedua adalah kesabaran kita bisa selalu menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita sedang puasa. Es teh itu halal. Es belewah itu halal. Ya, tapi kita harus sabar untuk proses ini yang buka. Jadi sekarang itu bulan di mana orang merindukan adzan. Merindukan adzan karena setelah adzan ngombe. Kalau Pak Slamet kan adzan karena harus adzan sholat zuhur. Itu merindukan yang rana sing adzan Pak Slamet ditakoni Pak Slamet ning ndi ora adzan. Tapi maghrib itu sekarang banyak yang merindukan. Ditunggu saat gitu kan. Yang adzan maghrib. Ini sabar yang kedua. Sabar yang ketiga adalah sabar ketika harus menghadapi cobaan. Tidak sedikit kita yang selalu hidupnya penuh dengan cobaan. Kita harus bersabar untuk itu. Sakit itu cobaan. Bayangkan kalau orang sedang sesak napas, kemudian masuk ke rumah sakit, gitu, berapa harus kita bayar untuk bikin nafas buatan, tambahan nafas bagi dia. Di ruang dengan nafas yang itu tidak cukup, harus masuk ICU dikasih nafas yang lain berapa juta. Tapi kita nafas sekarang gratis, gratis loh. Kita mau nafas dengan model piye bisa dilakukan karena kita sehat. Nah, sedangkan cobaan itu akan muncul dari gangguan kesehatan, ketidakmampuan secara ekonomi, gangguan karena ada keluarga yang mendapatkan musibah ini itu. Dari hari pertama puasa sampai hari ini sudah, yang ini saya cerita karena ada satu dari anggota keluarga kita yang kemarin dengan Pak Hari Setiawan. Pak Hari Setiawan itu malamnya masih sholat taraweh. Pulang dari sholat taraweh, PRN istirahat. Jam 10 tiba-tiba ada serangan sesak. Terus pingsan dibawa ke rumah sakit. Jam 3 sudah dipanggil Allah untuk menghadap. Nangisnya lebih ya. Orang meninggal itu kan ada dua, ditangisi betul karena mendadak, gitu. Itu yang kadang membuat yang ditinggal kasihan. Tapi ada yang kemudian sakit lama itu, baru kemudian meninggal. Nah ini ada yang kemudian meninggalnya senang yang mana kan itu, yang mendadak terus kemudian tidak usah membuat pikir repot, atau yang harus diopeni lama baru kapur. Dua-duanya sama, kembali ke Allah SWT. Tapi Allah memberikan cobaan dalam bentuk yang berbeda. Kita baru kemarin hari Minggu teman saya satu lagi, hakim tipikor di Kalimantan, baru tanda tangan kontrak jadi hakim tipikor perpanjangan setelah ditugaskan di tempat lain, pindah ke Kalimantan. Masuk Kalimantan baru 2 bulan, terus masuk rumah sakit kemarin tidak ada hari Minggu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita mesti bersyukur karena Allah masih memberi kita kesempatan umur panjang, bisa mengunjungi ziarah ke Mekah, Madinah. Senang banget kan itu. Ini penuh banget ini umroh. Sampai ada yang tidak boleh masuk. Mau sholat di Masjidil Haram aja nggak boleh masuk
karena nggak cukup. Kalau di haji kan ada kuota, sekarang kan umroh nggak ada kuota. Jadi sekarang umroh itu orang menjadi pilihan umroh karena haji sudah nunggu 30 tahun. Saya kemarin ke Gria Persada Bandungan itu sedang ada manasik di situ. Saya tanya, ini manasik apa? Haji plus Pak. Berapa tahun nunggunya? 7 tahun. Haji plus itu nunggunya 7 tahun. Biaya hajinya sekitar 250 juta. Kalau Mas Hendra mau berangkat cepat, hari ini daftar besok berangkat atau bulan depan berangkat, itu pakai kuota yang undangan yang 450 juta. Rp450 juta itu bisa cepat karena jalur undangan saja. Dan itu tidak semua orang mampu dan tidak semua orang dapat kesempatan. Jadi tinggal kita niatnya apa sekarang. Kalau kita bisa berniat itu bisa berkunjung ke Mekah Madinah, ya. Meskipun ada orang mana itu terdiri atau Blitar yang naik sepeda 7 bulan, 7 bulan naik sepeda setiap hari sampai di Mekah untuk haji. Bapak Ibu sekalian, 3 kesabaran ini yang berharap tadi saya sudah menyampaikan ada amalan yang kita harus pertahankan dan terus jalankan, ya, sustainable kita lakukan. Terus kemudian ada 3 kesabaran tadi, sabar ketika harus terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, sabar karena namanya kita harus memisahkan mana yang harus tinggalkan dan sebagainya. Kemudian sabar ketika kita mendapatkan cobaan. Nah, mudah-mudahan dengan membiasakan membaca Al-Quran dan khususnya kemudian memahami artinya, gitu ya. Saya selalu mengingatkan surat Al-Asr itu kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita ini merugi, kan? Tapi akan mendapatkan berkah ketika wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Oke, yang pernah saya sampaikan. Kenapa? Karena waktu itu kan hanya dibagi 3 kan? Iya benar ya. Waktu itu hanya dibagi 3. Kapan waktu itu? Kemarin, hari ini, dan besok. Hari ini kemudian kita menyesali yang kemarin lewat, nggak bisa dibalik. Jadi kalau Allah mengingatkan wal asri itu karena memang waktu ini begitu pentingnya. Jadi jam tangan ini tidak hanya sekedar untuk pantas-pantesan. Oh, aku ngajar jam 1 dia seperti itu toh. Tapi waktu yang dia perhatikan bukan jamnya tapi waktunya. Karena waktu itu kalau sudah lewat, ya nggak bisa balik lagi kesempatan itu. Ya, kesempatan tidak dapat berulang. Jadi kemarin itu harus bisa kita pakai untuk evaluasi untuk yang kita lakukan hari ini. Oh, kemarin saya sudah gagal ini, maka saya harus melakukan ini hari ini. Besok saya harus apa? Karena besok harus lebih baik dari hari ini. Dan selalu ada besok. Selalu ada besok, kecuali Allah sudah menghendaki yang lain. Setiap kita pasti punya waktu dan selalu ada kemarin, hari ini, dan besok. Ya, yang pernah saya sampaikan, Yasin 165 itu kalau sudah datang waktunya, mulut kita ini dikunci. Pak Slamet ditanya Ibu Titi, Pak Slamet kemarin kemana? Bisa jawab. Tapi nek wis dipanggil Allah, sudah saatnya waktu tiba, yang jawab bukan mulutnya Pak Slamet lagi,